Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. PSG dan Inter Milan akan berjumpa di partai puncak Liga Champions. Pertandingan yang digelar di Allianz Arena Munchen, Jerman ini dijadwalkan berlangsung Minggu 1 Juni 2025 pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung bisa disaksikan di SCTV dan live streaming melalui video. Final Liga Champions 2025, pertarungan filosofi dan semangat. Final Liga Champions 2025 menghadirkan sebuah pertarungan epik yang bukan hanya soal kualitas sepak bola, tetapi juga filosofi, nilai, dan sejarah klub. Di satu sisi, ada Inter Milan, tim yang ditempa oleh kesulitan finansial, perjuangan panjang, dan semangat kolektif yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, ada Paris Saint-Germain PSG, simbol kekayaan modern sepak bola. Tim bertabur bintang dengan sokongan finansial tak terbatas dari keluarga kerajaan Qatar. Meski para ahli dan bandar taruhan condong ke PSG karena kedalaman skuad dan kekuatan individu mereka, banyak yang melihat Inter Milan sebagai tim yang lebih siap secara mental dan taktis. Inter datang ke laga ini bukan sebagai tim penuh nama besar, melainkan sebagai satu unit yang solid, disiplin, dan syarat pengalaman. Inter Milan dari keterpurukan menuju ketangguhan. Perjalanan Inter Milan menuju final ini tidak mudah. Klub ini mengalami krisis besar pasca pandemi COVID-19 dan melalui transisi kepemilikan yang penuh tantangan. Ketika OEK Capital mengambil alih dari pemilik asal Tiongkok yang mengalami masalah hukum. Alih-alih runtuh, Inter justru tumbuh lebih kuat dan disiplin. Mereka tak bergantung pada dana besar, tetapi pada sistem permainan, pengembangan talenta internal, dan kerjasama tim yang erat. Kunci kesuksesan mereka ada pada konsistensi skuad. Banyak pemain yang tampil di final 2 tahun lalu saat mereka kalah dari Manchester City masih menjadi tulang punggung tim. Luka dari kekalahan tersebut menjadi bahan bakar semangat untuk kembali dan menebusnya. Simone Inzaghi, sang pelatih, memanfaatkan pengalaman tersebut untuk membentuk tim yang tak hanya rapi secara taktik, tetapi juga memiliki mental juara. Musim ini Inter menjadi ancaman di semua lini. Mereka mencetak 110 gol di semua kompetisi, dan yang mencengangkan, 21 pemain berbeda mencetak gol, termasuk semua pemain outfield. Fleksibilitas serangan ini menjadikan mereka sulit dihentikan karena lawan tak bisa hanya fokus pada satu atau dua bintang. Ini adalah tim yang benar-benar bermain sebagai unit. PSG, kekayaan belum menjamin keberhasilan. PSG di sisi lain adalah lambang kekuatan finansial dalam sepak bola modern. Sejak diambil alih oleh Qatar Sport Investment pada 2011, PSG telah menghabiskan lebih dari 1,9 miliar euro untuk mendatangkan pemain bintang seperti Neymar, Kylian Mbappe, dan Lionel Messi. Namun hingga kini trofi Liga Champions masih belum diraih. Mereka hanya sekali mencapai final pada 2020, kalah dari Bayern Munich. Statistik PSG musim ini memang mengesankan dengan 44 penyelamatan di Liga Champions dan 649 bola berhasil direbut kembali, menempatkan mereka di 5 besar Eropa dalam penguasaan ulang bola. Namun angka ini tidak mencerminkan keseluruhan gambaran. Sepak bola bukan hanya tentang statistik individu. PSG seringkali gagal menunjukkan kohesi tim dan semangat kolektif yang dibutuhkan untuk menjadi juara Eropa. Rasa lapar Inter lebih besar. Rasa lapar Inter Milan menjadi tema sentral menjelang final ini.
Tidak ada yang menggambarkan hal ini lebih baik daripada penampilan mereka di semifinal melawan Barcelona. Dalam dua leg yang luar biasa, Inter menang dengan agregat 7-6. Lautaro Martinez menjadi tokoh kunci, bermain meskipun mengalami cedera paha, mencetak gol dan memenangi penalti penting. Dedikasi Lautaro tak hanya menunjukkan semangat individu, tetapi juga semangat kolektif tim Inter. Tim ini tidak hanya bermain untuk kemenangan, tetapi juga untuk harga diri, sejarah, dan masa depan klub. Jika Inter menang, bukan hanya gelar yang dipertaruhkan, kemungkinan besar Lautaro juga akan meraih Ballon d'Or karena kontribusinya yang luar biasa sepanjang musim. Pertahanan dan taktik Inter akan jadi penentu. Inter Milan punya pertahanan yang cukup kuat untuk meredam serangan PSG. Di bawah arahan Simone Inzaghi, mereka punya lini tengah dan belakang yang solid dan disiplin. Pemain-pemain seperti Ousmane Dembele dan Warren Zaïre-Emery dari PSG memang punya keterampilan individu luar biasa, namun mereka sangat bergantung pada ruang gerak dan celah pertahanan lawan. Taktik Inter yang menutup ruang dan mendorong lawan ke posisi tak nyaman bisa menetralkan ancaman PSG. Inter tidak hanya bertahan secara dalam, tetapi juga menekan lawan di area tinggi, mencegah mereka membangun serangan dari awal. Dengan pendekatan ini, PSG bisa saja dipaksa bermain di luar zona nyaman mereka. Lebih dari sebuah trofi, final ini juga punya dampak besar bagi masa depan klub, di mana kemenangan bisa memperkuat posisi Simone Inzaghi sebagai salah satu pelatih top Eropa dan membuka jalan bagi langkah selanjutnya dalam karirnya. Bagi pemilik Electric Capital, gelar Liga Champions bisa menjadi waktu yang tepat untuk menjual klub ke investor kaya seperti yang terjadi pada PSG dan Manchester City. Namun inti dari semua ini tetaplah perjuangan. Inter Milan bukan hanya bermain untuk trofi, tetapi untuk membuktikan bahwa kerja keras, kesetiaan, dan semangat pantang menyerah bisa mengalahkan kekuatan finansial raksasa. Kesimpulan, sebuah pertarungan filosofis. Pertandingan ini lebih dari sekedar final Liga Champions, ini adalah benturan dua filosofi. Di satu sisi, kekayaan besar yang belum terbukti efektif di level tertinggi. Di sisi lain, perjuangan kolektif yang ditempa oleh krisis dan kesetiaan yang mendalam. Jika Inter Milan berhasil menang, itu akan menjadi simbol bahwa dalam sepak bola seperti dalam hidup, kemenangan terbesar bukanlah milik mereka yang paling kaya, tetapi milik mereka yang paling lapar, yang paling berani, dan yang paling bersatu.